Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita selama ini, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kajian kita kali ini temanya tentang hakikatul iman. Hakikat iman. Sering kita mendengar, mari kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman. Apa itu hakikat iman? Iman itu, Bapak Ibu, definisinya percaya di dalam hati kita, terucap di lisan dan diamalkan dalam bentuk amal perbuatan. Apa itu Islam? Islam itu adalah menyerahkan diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Apabila disebutkan secara sendirian iman, maka iman mencakup semua syariat Islam. Begitu juga apabila Islam disebutkan secara sendirian, maka Islam menyangkut semua hasil Islam dan iman sekaligus. Tetapi apabila disebutkan dua-duanya, maka iman itu adalah amalan hati, sedangkan Islam amalan zahir, amalan yang tampak. Namun definisinya iman itu, Bapak Ibu, keyakinan kita di dalam hati, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Islam ini, ya, kemudian yang diucapkan di lisan dalam bentuk zikir, membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian diamalkan dalam bentuk amal perbuatan. Dari salat, kemudian kita bersedekah, berjihad, itu masuk iman semuanya. Sebagaimana banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu, dimulai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Misalnya Allah berfirman tentang ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaykum la tuqaddimu baina yaday rasul, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Banyak ayat-ayat seperti ini lebih daripada 29 tempat di dalam Al-Quran. Ya, Allah memanggil secara khusus orang-orang yang beriman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatillah. Iman itu bisa bertambah dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu bisa berkurang ketika kita berbuat dosa dan maksiat. Ya. Dalam Islam itu Bapak Ibu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ihsan, orang yang berbuat ihsan itu namanya muhsin. Ya. Ini tingkatan yang paling tinggi Bapak Ibu. Nabi sendiri yang mendefinisikan apa itu ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Jadi dia itu merasa diawasi oleh Allah, sehingga itu dalam keadaan baik, Bapak Ibu. Dia terus dalam keadaan apa? Baik. Itulah ihsan. Karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang tertinggi. Kemudian di bawahnya itu namanya iman. Orang yang beriman namanya mukmin, Bapak Ibu. Ya. Iman itu dia betul-betul percaya kepada Allah, dia mengamalkan ajaran Allah. Ya. Itu namanya mukmin, Bapak Ibu. Yang lebih rendah Islam, Muslim. Ya, orang yang Muslim belum tentu imannya sempurna. Paham ya di sini ya. Tapi kalau orang mukmin Islamnya apa? Sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina ketika dia menjalankan perbuatannya itu tidak dikatakan mukmin. Bukan apa? Mukmin. Terus apa? Kafir. Bukan, tapi dia muslim. Ya. Dia tidak meningkat imannya, dia berkurang imannya karena berbuat apa? Dosa. Wala yasriq as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Ketika orang itu mencuri, bukan mukmin dia. Dia turun, ya berkurang imannya menjadi apa? Muslim. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita melakukan dosa, iman kita turun. Ya, iman kita turun menjadi muslim. Tapi Bapak Ibu, iman itu bisa berkurang imannya, tapi dia belum kufur. Dia dosa menjadi muslim. Ya, makanya Nabi kalau ditanya apakah orang mukmin itu berdusta, lah. Ya, karena mukmin itu imannya sempurna. Tapi kalau muslim banyak. Muslim tapi berbuat dosa. Muslim tapi nggak sholat kan gitu ya. Muslim tapi mencuri, korupsi. Ya, seperti itu. Bukan dia dikeluarkan dari agama Islam, tapi dia berkurang imannya. Nah itu hakikat daripada iman. Ahlus sunnah wal jamaah bersepakat bahwa iman itu amalan hati, amalan lisan, dan amal perbuatan. Ada sebagian kelompok ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa iman cukup di hati saja. Ya, tidak ada pengaruhnya ucapan maupun perbuatan. Kelompok Murji'ah dan sebagian kelompok Mu'tazilah, iman cukup di hati. Ya, walaupun tidak sholat, imannya sempurna. Karena dia masih percaya kepada siapa? Allah. Ya, berzina imannya sempurna.
Imannya orang yang sholat, orang yang berbuat baik dengan imannya orang berbuat maksiat itu sempurna. Karena iman gak ada urusannya dengan perbuatan. Cukup dia di hati. Ini perkataan yang salah, Bapak Ibu. Ya, perkataan apa? Yang salah karena iman itu tidak hanya di hati, diucapkan di lisan dan juga diamalkan dalam bentuk apa? Perbuatan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim dan yang lainnya, Nabi mengatakan al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih daripada 70 cabang. Afdaluha la ilaha illallah wa aznaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan, termasuk iman. Berarti iman itu tidak hanya hati, tapi juga ucapan dan juga amal apa? Perbuatan, Bapak Ibu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 amalan apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya apa? Iman. Oh, iman itu halawah. Ada rasa manis, Bapak Ibu. Kalau iman betul-betul yakin, tinggi imannya, dia mendapatkan manisnya iman. Apa itu 3 hal yang bisa merasakan manisnya iman? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain kedua. Cinta tertinggi Allah. Kemudian apa? Rasul. Baru setelah itu yang lainnya. Ini dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika seorang itu mencintai saudaranya, betul-betul cintanya itu karena Allah, bukan karena dunia, materi atau ganteng, cantik. Lah, betul-betul dia itu mencintai karena Allah, karena dia Muslim, karena dia baik, karena dia cinta sama amal saleh, ya akhlaknya baik. Maka ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta inilah yang akan bertahan sampai hari kiamat. Baik. Karena kalau orang cinta mencintai hanya dunia saja itu enggak sampai di akhirat. Ya. Bahkan di akhirat akan apa? Saling berkelahi, cakar mencakar, benci membenci. Sebagaimana Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum 'ala ba'din adu. Orang yang cinta mencintai nanti di hari kiamat itu saling bermusuhan satu sama lain. Kenapa? Di dunia cinta mencintainya bukan karena Allah, hanya karena harta, karena ini, karena materi. Ya, itu enggak akan sampai kepada akhirat. Orang yang cinta mencintai karena Allah, maka dia akan langgeng sampai hari kiamat, bahkan kedua orang ini akan dilindungi oleh Allah. Dalam naungannya di saat tidak ada lindungan, saat itu kecuali lindungan Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah nanti di saat tidak ada lindungan saat itu kecuali lindungan Allah. Nabi menyebutkan di antaranya adalah wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu 2 orang yang saling cinta mencintai, bertemunya karena Allah dan berpisahnya juga karena apa? Allah. Kemudian amalan yang ketiga yang dia akan mendapatkan manisnya iman adalah apa? Hadirin sekalian, wa an yakraha an ya'uda fil kufur kama yakrahu an yukdafa finnar. Dia itu benci untuk kembali kepada kekafiran. Benci untuk kembali kepada jahiliyah, dosa. Setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia benci, enggak suka kalau dilemparkan ke api.
Bapak Ibu. Ya, orang seperti ini mendapatkan manisnya iman. Untuk mengulang jahiliyah, untuk mengulang masa lalu yang tidak baik, dia nggak suka sama sekali. Karena dia sudah dikasih hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk. Ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik. Udah paham dia. Untuk kembali mengulang lagi perbuatan dosanya, dia tidak mau. Dia benci sekali dengan dosa, sebagaimana bencinya dia kalau dilemparkan ke api. Ya, semua orang Bapak Ibu kalau dilemparkan ke api nggak suka. Ya, karena akan membakar api itu. Nah, itulah 3 kelompok orang yang akan mendapatkan apa? Manisnya iman. Yang pertama apa? Allah Rasul yang paling dicintai. Kalau itu sudah tujuan kita Bapak Ibu, maka kita mendapatkan manisnya iman. Apapun keadaannya, kita lihat para sahabat Bapak Ibu bagaimana mereka mengalami kondisi yang susah di awal dakwah di Mekah. Bilal diseret ya karena dia masuk Islam di padang pasir yang panas dipukuli. Ya, dia tetap tidak mau murtad. Ya, dia mengatakan ahad ahad sambil melihat bagaimana darah keluar dari tubuhnya. Khabbab bin Arb ditangkap dipukuli oleh tuannya dan ditaruh besi panas dalam badannya. Dia kesakitan, tetap tidak keluar dari agama Islam. Ya, bahkan ada Khubayb bin Adi mau dieksekusi. Ya, digoda oleh Abu Sufyan tokoh Quraisy. Wahai Khubayb, maukah tempatmu ini diisi oleh Muhammad? Kamu pergi sana ke keluargamu. Lah, saya tidak mau. Jangankan Muhammad di sini, tempatku ini, yang waktu itu dieksekusi di daerah Tan'im, pegunungan Tan'im, oleh orang-orang Quraisy. Dia ditangkap, mau dieksekusi. Ya, jangankan tempatku di sini, Muhammad menggantikan aku. Di rumahnya saja, dia kena duri, saya tidak ridho. Ya, akhirnya dia dimutilasi, ya, dipotong kupingnya, kedua tangannya, kakinya, ya, dicungkil kedua matanya, tetap dia mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mengucapkan apa? Wallahi fistuh. Demi Allah aku menang. Orang-orang heran melihat orang ini, imannya tinggi, Bapak. Ya. Walaupun dalam keadaan mau mati, sekarat tetap tidak berubah imannya. Kenapa? Karena hatinya sudah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segalanya. Ya, makanya kita ini bersyukur Bapak Ibu diberi hidayah Islam. Ya, makanya jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa dan jangan sampai kamu mati kecuali sebagai seorang apa? Muslim. Ya, sebagai seorang apa? Muslim, Bapak Ibu. Tapi di sana ada hal-hal yang bisa membatalkan iman secara keseluruhan. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, Bapak Ibu, sudah enggak muslim lagi. Imannya hilang sudah. Bahkan Islamnya hilang. Jadi ada yang membuat amalan mengurangi iman, dosa-dosa yang belum sampai kepada tingkat kekafiran, itu amalannya, imannya masih ada Bapak Ibu, karena dosa-dosanya walaupun dosa besar, tapi tidak sampai kepada kekafiran. Itu berkurang imannya. Tapi kalau dia melakukan dosa-dosa besar yang sampai kepada kekafiran, ya imannya lepas Bapak Ibu. Iman sebuah pengakuan saja, tapi nggak diakui sebagai mukmin wala muslim. Apa itu yang bisa mengeluarkan dia dari keimanan sama sekali nggak ada iman? Ya bukan berkurang, tapi bisa meninggalkan Islam dan iman itu sendiri. Itu ketika orang itu berbuat syirik. Berbuat apa? Syirik besar. Ini bahaya. Minta kepada selain Allah. Mengucapkan ya wali fulani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani,
Padahal mereka sudah mati. Tolong saya sembuhkan penyakit saya. Ini syirik. Ini menyelisih Quran dan Sunnah. Karena kita diperintahkan kalau berdoa minta kepada siapa? Allah. Ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, minta kepada Allah. Kepada Rasulullah saja enggak boleh, apalagi yang dibawa Rasul. Ya Rasulullah, ya Mustafa, tolong saya begini-begini. Karena kamulah yang bisa menyembuhkan penyakit, mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat. Lah, tidak boleh ini syirik. Nabi mewanti-wanti ya umatnya jangan sampai minta kepada selain Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon, mohon aja kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Walaupun Nabi tidak boleh. Ya. Karena Allah lah yang bisa menolong, memberikan manfaat. Allah yang mendatangkan musibah itu Allah. Bapak Ibu. Ya. Makanya kita kan dilarang apa namanya disebut itu tiarah. Ya, apa tiarah Bapak Ibu? Dalam bahasa akidah tiarah itu merasa sial karena ada sesuatu. Dibuat sial. Ada burung, hantu, mencolok di atas apa? Rumah, waduh, ada yang mati. Padahal burung hantu nggak salah, disalahkan. Ya kan gitu ya. Dulu dikatakan tiarah diambil dari kata ta'ir tuyur. Burung. Karena dulu orang-orang jahiliyah kalau mau pergi itu menerbangkan burung. Kalau burung lurus saja pergi, ke kanan pergi, kalau kiri nggak pergi. Nanti ada petaka, ada masalah. Bahkan mereka tiara menganggap sial bulan, menganggap ada bulan-bulan tertentu sial. Jangan mengadakan hajatan pada bulan Suro, Sofar, itu nanti ada malapetaka. Ya, tidak boleh. Nabi mengatakan tiara syirkun, tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiara itu syirik. Hati-hati Bapak Ibu. Bulan, ada bulan ini. Kamu lahirnya apa? Dihitung. Wetonnya. Wah kamu sial karena wetonnya. Ini tidak benar seperti ini. Ada nggak di masyarakat kita Bapak Ibu? Ada gitu itu Bapak Ibu. Itu kan jahiliyah. Arab-Arab dulu tuh begitu juga Bapak Ibu sana. Maka Nabi mencoba untuk menghilangkan ini. Bahwa kesialan itu datangnya dari Allah. Manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari ini. Bahkan penyakit itu yang menular sekalipun itu ketika dia menularkan ke orang itu karena perintah Allah. Karena perintah Allah bukan dia menular sendiri, bukan Bapak Ibu. Allah yang merintahkan pindah ke sini itu Allah. Semua ini makhluk tunduk di atas perintah Allah. Walaupun Nabi menyuruh kalau ada penyakit di suatu daerah kamu jangan masuk. Kalau kamu di dalam jangan apa keluar. Yang sehat jangan bergaul sama yang sakit. Yang sakit jangan apa? Mendekat orang yang sehat. Karena itu fakta. Tapi yang menularkan itu Allah. Kok bisa Bapak Ibu? Nabi pernah datang seorang badui kepada Nabi komplain. Karena onta-ontanya itu kena penyakit kulit tertular begitu. Orang badui ini mengatakan gara-gara onta yang pertama ini ya Rasulullah sakit akhirnya menular yang lain. Akan Nabi mengatakan tayyib, yang pertama dari mana sakitnya? Yang penyakitnya ini yang pertama dari mana? Bukankah dari Allah yang memberikan penyakit kepada yang pertama ini? Begitu juga kepada yang lainnya. Maksudnya di sini jangan ingkari Allah dalam bertransaksi kepada apapun Bapak Ibu. Ya, Allah dulu, Allah yang membuat dia sakit, Allah yang dia membuat apa? Sembuh. Paham ya di sini ya. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya, bahwa yang memerintahkan gunung ini meletus itu Allah. Yang mendatangkan banjir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun akibat ulah tangan apa manusia. Ya, gara-gara manusia itu berbuat maksiat Allah marah. Allah perintahkan, ayo longsor, banjir. Kalau orang-orang yang imannya lemah, Bapak Ibu mengatakan bencana alam ini karena fenomena alam.
karena sudah waktunya, karena ini. Pertama karena dosa kita. Karena dosa maksiat Bapak Ibu. Apalagi sampai memakan korban jiwa yang sangat besar sebagaimana dialami oleh saudara kita yang ada di Aceh. Ya, sebagian di Sumatera Utara, Sumatera Barat Bapak Ibu. Karena dosa. Ya, dosa dan maksiat. Itu orang muslim seperti itu. Jangan menyalahkan alam. Alam ini tidak bisa apa-apa kalau tambah perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini iman Bapak Ibu. Kalau di masyarakat itu penduduknya beriman, bertakwa, Bapak Ibu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini Allah yang mengatakan seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi maksiat, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Rasa aman, ekonominya bagus, tidak ada ketakutan, tidak ada musibah. Tetapi karena mereka mendustakan, mereka banyak berbuat dosa. Ya, waktunya sholat, gak sholat, berbuat bid'ah, khurafat, syirik, ya, dukun-dukunan, seperti itu, sihir, main sihir, ya, benci sedikit main dukun. Pak dukun ini, kasih aja itu. Penyakit, kasih aja itu. Bangkrut. Ya. Cinta ditolak, dukun apa? Bertindak. Tidak benar sudah masyarakat. Banyak korupsi. Tunggu aja nanti Bapak Ibu. Ini bahaya ini. Ya, akan menimpa kita. Seperti itu. Kalau masyarakatnya beriman, tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi banyak sekali ayat yang menunjukkan apabila ada musibah itu memang Allah kasih hukuman. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksa Tuhanmu ketika memberikan hukuman azab di dunia. Itu karena apa? Penduduknya berbuat zalim. Zalim di dalam Al-Quran itu kebanyakan diartikan syirik. Karena syirik itu sebesar-besar kezaliman. Dasarnya apa Bapak Ibu? Nasihat Luqman dalam surah Luqman itu kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Karena syirik itu termasuk apa? Kezaliman yang sangat besar. Bapak Ibu. Kita juga di Jawa jangan semena-mena. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, imannya kita berkurang, merosot drastis sampai pada tingkat kesyirikan, kekufuran, kemurtadan, habis nanti kita itu. Bapak Ibu. Ya. Warkop ramai penuh, masjid sepi. Tapi alhamdulillah di sini ramai. Masya Allah. Di sini apa? Ramai Bapak Ibu. Masih ada penuh masjid walaupun subuh. Subuh jam berapa sekarang? Hah? 4 kurang seperempat lagi. Diuji iman kita ini Bapak Ibu. Ayo bangun, masa enggak bangun? Tapi di sana warkop banyak, masjid sepi. Azan, musik jalan terus. Ya, seandainya yang punya warkop itu mengatakan, ya jamaah, ayo sholat dulu, dimatikan lampunya. Ada nggak kayak? Nanti habis sholat minum kopi lagi. Ya, atau ada yang mengingatkan melintas, wah anak muda ayo sholat dulu masjid. Ya, kalau diem aja bahaya loh Bapak Ibu. Jangan asal lihat sisi ekonomi saja. Ini banyak pelanggan, alhamdulillah penuh. Azan istiqomah, main apa? Zikirnya begini HP aja. Seperti itu. Ya. Zikirnya bukan begini subhanallah walhamdulillah tapi apa?
Gini terus. Ya, anak muda sekarang ini ya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, harus apa? Ingat masjidnya. Masa nggak kenal masjid? Warkop aja hafalnya warkop. Kalau warkop hafal itu warkop sana yang di pojok saya tahu ada wifi-nya. Itu warkop sana di jalan ini hafal warkop. Masjidnya sudah lupa, mana menuju masjid nggak tahu. Ini hati-hati Bapak Ibu, bahaya. Ya, nanti khawatir kena musibah, ya kan? Ini nggak diprediksi nih di Sumatera itu bagaimana kayak gitu. Di Arab Bapak Ibu, ya itu namanya gunung nggak ada tumbuhannya. Kalau banjir besar ya nggak longsor-longsor, kan gitu ya. Karena kebanyakan mereka Masya Allah masih bagus ibadahnya Bapak Ibu. Masjid rame, ya kan. Kalau weekend itu mereka warga-warga itu diajak pinggir pantai, kemudian apa lapangan, sampai begadang sampai subuh. Azan pergi ke masjid, habis itu pulang tidur. Kalau anak sekarang enggak, begadang jam 3 pulang, ngantuk sudah tidur, enggak bangun Bapak Ibu subuh, bangun nanti duhur. Ya, kalau begadang sekalian sampai subuh, sholat subuh dulu, baru tidur. Begitu, Bapak Ibu. Ya, banyak zikir. Di Indonesia gunung ditebangi ya kan, masih banyak pohon-pohon, tapi longsor juga Bapak Ibu. Kalau di Arab banyak gunung-gunung itu nggak ada, Pak. Ada nggak pohon Bapak Ibu di sana? Ya, gunung, tanah, batu tuh gitu. Hujan deras, ya masih terkendali Bapak Ibu. Di sini mati berapa itu kemarin 600 yang hilang 600 itu yang tertulis itu Bapak Ibu. Ada 4 desa hilang, bagaimana itu? Ya, 4 desa hilang, bayangin. Apa yang mereka perbuat ini? Ini adalah pelajaran bagi kita yang di sini, Bapak Ibu. Ya kita doakan mereka adalah kita yang Muslim, tapi ada juga yang nggak Muslim, apa nulis yang lainnya. Ya, ini adalah peringatan. Kok selalu di bulan Desember kan gitu? Desember ini banyak musibah, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya kita nggak berbicara orang kafir, orang Muslim. Berarti iman tipis. Kenapa Bapak Ibu? Karena udah mulai kita mendapatkan tantangan dari luar. Keyakinan pemikiran liberalisme, pluralisme agama. Yang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama satu Tuhan, semuanya masuk surga. Jangan klaim Islam aja yang baik, yang lainnya juga baik. Nah, ini bahaya. Kadang tokoh ngomong kayak gitu, tokoh Islam, bayangin. Terpengaruh, Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda dibuat bingung. Mana yang benar ini? Semuanya benar. Nah benar, Bapak Ibu. Membuat ragu terhadap agama Islam. Kita harus paham, inna dina indallahi Islam. Agama yang dibaik agama apa? Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang menginginkan selain Islam sebagai agama tidak diterima oleh Allah, walaupun baik, walaupun dia suka volunteer apa fundraising atau dermawan atau apa Islam, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia menyatakan muslimah, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir dia akan merugi Islam, masuk neraka. Itu keyakinan kita. Tidak apa-apa keyakinan begitu. Jangan dalil toleransi, semua agama sama, semua kita boleh mengucapkan selamat Natal. Hati-hati ini. Hati-hati bulan Desember ini. Banyak umat Islam ikut-ikutan. Selamat Natal, selamat ya. Kamu punya keyakinan Allah punya anak, selamat. Selamat apa? Enggak selamat mereka ini. Kufur. Ya, selamat ya. Ya, kamu masuk surga. Lah, kamu masuk surga mereka. Itu keyakinan kita. Ini yang buat marah dalam surat Maryam itu. Ya, Allah marah sampai langit ikut marah, hampir langit jatuh, runtuh, bumi meledak, ya, gunung meletus gara-gara mendengar ada yang ngomong Allah punya anak.
Ya, enggak, takut enggak kita Bapak Ibu seperti itu? Ya, ini bahaya kira-kira mengikis akidah umat Islam. Tokoh bayangkan, enggak boleh. Jangan ikut-ikutan mereka. Itu agamanya mereka. Umar bin Khattab jangan masuk perayaan mereka. Kalau enggak Allah turun apa namanya adabnya. Umar bin Khattab mengatakan begitu. Jangan masuk ke perayaannya mereka. Lakum dinukum waliyadin. Gitu aja. Jangan menyamakan akidah. Toleransi. Islam memerintahkan kita toleransi. Menjaga kerukunan beragama. Tapi jangan menyamakan akidah. Menyamakan agama. Semua agama sama. Salah, baik. Ya, Islam yang benar. Yang lainnya tidak benar. Nah, itu. Ya, silahkan kalau Anda apa namanya bisa bertanggung jawab di hari kiamat, silahkan milih agama selain Islam. Tapi ingat, Allah mengancam seperti itu. Nabi begitu juga, umat Islam toleransi Bapak Ibu. Tapi bukan berarti ikut-ikutan, perayaan sana ikut, perayaan sini ikut. Di zaman Nabi juga banyak non-Muslim di Madinah, orang Yahudi. Tapi Nabi nggak datang ke sinagognya mereka, mengucapkan selamat ya, hari raya, selamat ya. Allah punya anak, selamat ya. Selamat gimana? Kita disuruh mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu prinsip kita, Bapak Ibu. Hati-hati, ini bisa menghilangkan iman, bisa mendatangkan musibah. Ya, dosa maksiat ini bahaya sekali, jangan remehkan dosa. Orang yang berbuat dosa, meremehkan dosa, itu menunjukkan lemahnya iman. Menunjukkan lemahnya apa? Iman, Bapak Ibu. Bahaya sekali. Ya. Disebutkan Bapak Ibu dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah, ikuti Nabi. Ya, termasuk iman, Bapak Ibu. Mengikuti Nabi termasuk apa? Iman. Mencintai Nabi termasuk iman. Mencintai Allah juga termasuk iman. Iman dalam hati, ikhlas iman, tawakal iman, khusyuk iman, berzikir iman. Bapak Ibu mengucapkan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya, ziyadatul iman bisa menambah apa? Iman. Ya, iman itu tidak hanya di mana? Di hati, Bapak Ibu. Ada juga yang ekstrim, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Mengatakan orang yang berbuat dosa hilang imannya. Dia masuk neraka selama-lamanya. Yakin orang Khawarij begitu. Nggak peduli dosanya apa. Orang yang mencuri kan dosa besar. Orang yang berzina hilang imannya, dia bukan muslim, kafir. Ini ekstrim. Dia masih punya iman kok. Walaupun dia berbuat dosa besar, dia masih muslim. Cuma dia dosa besar, kurang imannya, bukan sempurna apa? Imannya. Ada orang juga yang ekstrem lagi, ya, menganggap imannya sudah tinggi, sudah mencapai ma'rifat, ya, pegang wanita aja nggak ada masalah. Kalau kamu masih awam, kalau saya sudah tinggi, ya, minum khamr pun nggak ada masalah bagi saya. Ini ngawur, baik. Membagi manusia, ini ma'rifat, ini masih hakikat, syariat. Ya benar, tidak ada itu. Ya, kita disuruh beramal saleh, menjauhi dosa. Yang penting itu. Dan orang itu kan mati karena kebiasaannya. Dia biasa apa, Bapak Ibu? Hati-hati. Kalau dia biasa amal saleh, alhamdulillah. Mati insya Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah dan husnul apa? Khatimah. Tapi kalau dia biasa maksiat, susah. Ya, orang itu mati karena kebiasaan. Jadi Bapak Ibu, yang paling bagus kita menghabiskan umur kita ini dengan banyak beramal soleh, meningkatkan iman. Iman dan apa? Kan dulu itu ada waktu masa COVID itu, tulisan. Kita harus menguatkan iman sama apa itu?
amal. Ya, iman, amal. Bahasa Indonesia kan mudah itu, disingkat-singkat gitu. Sudah kena Bapak Ibu. Ya. Jadi apa namanya? Penting kita meningkatkan iman kita Bapak Ibu. Bahaya nanti fitnah-fitnah di akhir zaman ini bahaya sekali. Ya, fitnah pendangkalan akidah, fitnah dosa maksiat ini banyak sekali. Sehingga mengurangi iman kita. Ini tantangan Bapak Ibu. Ya, bisa mengurangi iman. Itu terlihat Bapak Ibu kalau orang itu imannya itu lemah. Gampang terjadi dalam perbuatan maksiat. Untuk berbuat dosa itu mudah. Kemudian merasa berat untuk ibadah. Datang ke masjid itu berat sekali. Ya, apalagi subuh kayak gini waktu pagi. Berat. Bapak Ibu kalau imannya nggak kuat. Ya, apalagi disuruh perang. Ya, orang yang imannya kuat itu mudah untuk beramal soleh Bapak Ibu. Semua itu kan karena apa? Bantuan dari Allah Bapak Ibu. Kalau kita nggak dibantu sama Allah berat. Langkah masjid berat. Tapi rekreasi ke Malang, oh jalan Bapak Ibu. Ya walaupun jauh, ke Jakarta, ke Bandung, mampu Bapak Ibu. Tapi kalau ke masjid dekat, walaupun ada mobil, tak mau Bapak Ibu, berat. Karena nggak dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita merasakan begitu ya, Bapak Ibu. Berat. Coba rekreasi sama orang kampung, sama kantor. Nanti kumpulnya jam 3 ya, dini hari. Siap Bapak Ibu, bangun juga. Karena rekreasi. Ya. Coba kalau untuk ayo ke masjid, nanti subuhnya jam 3.45 loh ya, siap-siap. Aduh males sih. Ya. Males Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah sini banyak ya jamaahnya Masya Allah. Berarti iman bertambah Bapak Ibu. Iman bertambah. Ada kajian lagi. Ya. Ini diantara fenomena dha'ful iman, lemahnya iman Bapak Ibu. Merasa keras hati. Hati ini keras, dinasehati, tidak mau. Mendebat terus begitu. Ya, jarang berzikir kepada Allah. Tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Masalah dunia, sudah pikirannya dunia, uang. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, ini menunjukkan apa? Gejala lemahnya iman. Lalai dalam berbuat apa? Ketaatan. Ya, ada jenazah biasa aja. Sebenarnya peringatan, ada yang meninggal itu peringatan bagi yang hidup. Ya, bahwa kita akan mati Bapak Ibu. Ya, ingat mati, saya ini sudah umur sekian, tinggal sekian tahun mungkin ya. Sudah saya gunakan masa hidup ini untuk berbakti kepada Allah, kepada Islam. Banyak beribadah, banyak bertobat. Kan begitu seharusnya. Ya ini enggak, semakin tua semakin jadi-jadi. Akhirnya dia apa? Tua-tua keladi. Kalau sudah tua gayanya kayak anak muda luar biasa. Ya, sampai kapan Bapak Ibu? Ya, diingatkan dunia ini sesaat dunia ini. Umur kita terbatas Bapak Ibu. Ayo tingkatkan iman. Mendekatkan diri kepada Allah. Rugi nanti Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah mati, pingin dihidupkan lagi ke dunia. Pingin sholat 2 rakaat saja. Bukan pingin ke sana kemari, pingin ketemu keluarga, pingin makan rawon, tidak ada. Diceritakan dalam banyak riwayat, hadis, ayat, ada orang mati itu minta pingin satu hal dikabulkan sama Allah, yaitu pingin sholat 2 rakaat. Sunnah. 2 rakaat apa? Sunnah. Pingin, ya tidak bisa tapi Bapak Ibu. Sudah mati kok. Ya kan? Nah ini. Nah kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan sekarang kesehatan. Ayo sholat. Ya sholat berapa menit? Susah. Ya, jadi yang bisa meningkatkan iman ini Bapak Ibu, kita banyak belajar tentang agama ini. Banyak ikhlas, banyak beribadah, rajin beribadah. Itu bisa meningkatkan apa? Iman Bapak Ibu. Ya. Kalau enggak bahaya Bapak Ibu. Sekarang banyak membuat kita ini lupa hiburan apa saja Bapak Ibu ya. Kadang ngomong terlalu banyak. Ya, banyak ngomong, banyak ini enggak manfaat. Lebih baik banyak zikir Bapak Ibu.
Ya, lebih baik apa banyak zikir. Ada seorang sahabat namanya Handalah mengatakan ya Rasulullah, dia mengatakan ya Rasul, kalau kita ini ketemu sama kamu, kau mengingatkan kita dengan akhirat ya Rasulullah, dengan kematian. Tapi kalau kita sudah kembali kepada keluarga kita, sudah kita lupa akhirat akhirnya. Ini menunjukkan iman itu kadang bertambah, kadang apa? Berkurang. Bergaul dengan orang-orang yang baik, tinggalkan orang-orang yang tidak baik. Karena bisa mempengaruhi iman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Badiru bil a'mal, kita kata ilail mudlim." Segeralah kamu beramal saleh. Ya, jangan tunda. Segera beramal saleh, jangan tunda. Karena nanti akan datang fitnah-fitnah, kesibukan, macam-macam acara-acara. Cepat beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah, sakit, Bapak Ibu. Situasi tidak aman, ya, badan sudah lemah, cepat beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Bisa jadi nanti orang itu paginya masih mukmin, masih baik, tapi malamnya udah rusak. Ya, terpengaruh temennya, apalagi sekarang ini sosial media, sak macamnya Bapak Ibu. Hal haram masuk sudah, sak macamnya. Orang bisa berubah gara-gara lihat sosial media yang salah. Ya, belajar isinya radikalisme, isinya ateisme, komunisme, liberalisme, macam-macam Bapak Ibu. Ya, waktu di Jakarta itu anak muda bayangkan bikin bom di sekolahnya sendiri. Ternyata katanya intelijen apa? Terpapar dengan apa? Radikalisme di medsos Bapak Ibu. Bayangkan. Ya, bahaya sekali Bapak Ibu. Bahaya. Ya, bukan belajar dari yang benar, belajar dari situ akhirnya. Ini bahaya sekali. Kata Nabi begitu, bisa jadi orang itu paginya baik, sorenya rusak. Atau sebaliknya, sorenya baik, paginya rusak. Malamnya berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Bapak Ibu, kita punya anak-anak ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan hanya dikasih uang saja. Ya, akhlaknya gimana anak ini, agamanya gimana, Bapak Ibu. Imannya, ya, ini tanggung jawab kita Bapak Ibu. Tanggung jawab kita. Terus sholatnya gimana? Ini bahaya sekali. Kalau kita suka meninggalkan amalan soleh, justru berbuat dosa, itulah menunjukkan iman kita ini lemah, Bapak Ibu. Lebih suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan daripada orang-orang yang berbuat kebaikan, maka itulah lemahnya iman. Sibuk dunia berlebihan, kemudian ibadahnya kurang, maka itulah lemahnya apa? Iman, Bapak Ibu. Bahaya sekali. Dan juga mencari lingkungan yang baik. Kalau orang itu suka dengan lingkungan yang buruk, ini termasuk lemahnya iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Bapak Ibu, "Wallahi lal faqr akhsha alaikum." Demi Allah aku tidak takut kalian fakir. Tapi aku takutkan kepada kalian antubsata alaikumud dunya, diberikan kalian dunia yang begitu mudah, uang yang begitu mudah. Hanya kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Mereka hancur, kalian juga ikut hancur. Seperti itu. Cukup, Pak. Hah? Pertanyaan jawab ya. Ya. Hanya jawab aja. Daripada dengar ngantuk. Ya, ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya tema kita. Iya, Pak.
Kita beriman Bapak Ibu bahwa akhirat itu ada dan lebih baik, dan itulah masa depan kita. Masa depan kita bukan dunia, sebagaimana banyak sekali ayat menceritakan bagaimana orang-orang kafir itu merasa bahwa keadaan dia di dunia lebih banyak uangnya, lebih bagus keadaannya daripada orang yang beriman, yang fakir miskin. Ya, mereka itu berkeyakinan bahwa keadaan di akhirat itu sama. Sebagaimana pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada orang-orang miskin di Mekah saat itu. Ya, kita ini lebih bagus keadaannya sekarang. Rumah kita besar, uang kita banyak, kedudukan kita tinggi. Begitu juga kita di akhirat nanti. Ada sebagian percaya akhirat, ada sebagian yang tidak. Kalau memang ada hari kiamat, kita akan sama juga. Anak kita banyak, uang kita banyak daripada kalian. Dibantah sama Allah lah. Keadaan dunia itu bukan barometer sukses di mana? Akhirat. Ya beda, orang yang kafir tidak akan sukses di akhirat. Ya, justru dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ya beda, jangan dijadikan barometer dunia. Ya, dunia memang orang kafir bisa berbuat apa saja. Ya, kalau orang Muslim kan dibatasi seperti itu. Ya, walaupun ada orang Islam yang kaya, dibandingkan dengan surga yang dia dapat, tidak ada artinya dunia. Tetap dalam keadaan kayak di penjara bagi orang Muslim. Walaupun kaya, ada nggak Bapak Ibu orang Muslim kaya? Banyak sekarang yang kaya-kaya, orang kafir kalah, Bapak Ibu. Orang Islam banyak yang kaya-kaya sekarang di dunia. Tapi walaupun dia kaya, kalau dia orang beriman, dia merasa seperti di penjara. Di penjara nggak ada artinya dibandingkan surga, Bapak Ibu. Nggak ada artinya, surga itu luar biasa, Bapak Ibu. Nanti di surga nggak ada sholat, Bapak Ibu. Nggak ada puasa Ramadan, Bapak Ibu. Pagi bangun-bangun apa nggak ada. Yang ada hanya nikmat. Ya, makan, minum, dilayani, sudah. Enak kan Bapak Ibu? Yang biasa ke mall, jangan khawatir. Kalau tanya, ada nggak di mall di surga? Saya kan hobi ke mall, shopping. Jangan khawatir. Allah bangun mall, indah Bapak Ibu, canggih. Hari Jumat ke mall. Nggak pakai uang. Kalau sekarang kan ke mall mikir, waduh, ini di luar budget ini. Harganya mahal-mahal. Ya kan? Kalau di sana, surga, suami keluar menuju ke pasar di hari Jumat di surga, mall. Istrinya ketika suaminya pulang, kaget di sini. Kok kamu tambah ganteng, tambah muda. Ya, suami juga kaget, loh, kamu tambah cantik. Luar biasa, pokoknya nikmat terus Bapak Ibu. Dunia ini capek. Makanya dimatikan sama Allah orang beriman itu. Manusia itu nggak panjang umurnya, karena dunia ini capek, lelah. Orang mukmin kalau mati istirahat Bapak Ibu. Paham ya? Istirahat, ngurus dunia terus. Waduh, sudah tua, apalagi sudah umur 70, 80, capek enggak? Capek Bapak Ibu. Ini apa sudah badan sudah ini enggak kayak muda dulu. Kan ceritanya begitu Bapak Ibu. Belum nanti antri ke rumah sakit, kontrol, sampai. Ya, di dunia nanti, di akhirat itu selama-lamanya. Ya, makanya pentingnya kita beriman dengan akhirat, Bapak Ibu. Di akhirat, tapi nanti melintasi panjang urusan. Ada hisab, ada mizan, timbangan, ada penerimaan rapot, ya kan? Itu harus kita iman, itu hak adanya. Dan boleh kita ragu terhadap akhirat, Bapak Ibu. Orang yang nggak beriman dengan akhirat kafir, keluar imannya, keluar dari Islam, Bapak Ibu. Karena dia termasuk rukun Islam. Ya, rukun iman maksudnya. Rukun iman ini kan pokoknya 6. Tapi tidak hanya 6, banyak Bapak Ibu. Termasuk hisab. Ya, yang tahu hanya Allah hisab itu, Bapak Ibu.
Ya, ada orang yang dia selama dia bertauhid dapat jaminan diampuni sama Allah. Kalau dia bertauhid mati dalam keadaan muslim, bertauhid tidak berbuat apa sih? Syirik. Ada jaminan diampuni dosanya. Dan dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperlihatkan dia hancur ya Allah, sudah banyak dosa, tapi dia bertauhid, dia tidak berbuat bid'ah, mengikuti sunnah Nabi. Insya Allah dapat syafaat dari Nabi. Ya, yang seharusnya masuk neraka diampuni langsung masuk surga itu ada. Ada orang yang matinya su'ul khotimah, maksiat mati. Bisa jadi dia masuk neraka. Kemudian nggak lama diampuni sama Allah masuk apa? Surga selama belum sampai kufur. Ada juga orang yang langsung masuk surga walaupun dia berbuat maksiat. Itu kehendak Allah. Masalah masuk surga, masuk neraka. Cuma Allah sudah beritahu dan Rasulnya beritahu, ini jalan menuju surga, ikuti. Ini jalan menuju neraka, jauh. Kan begitu ya, Bapak Ibu. Kita dikasih akal, mikir, disuruh mikir. Orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, diancam masuk neraka jahannam, Bapak Ibu. Mikir, jangan ikut-ikutan. Ya, mikir. Ini tauhid, ini syirik. Ini bid'ah, ini khurafat, ini sunnah. Mikir. Jangan ikut-ikutan. Yang penting kan katanya kiai. Ya apa katanya kiai? Lah Anda bagaimana? Punya mata, punya hati, punya akal. Nggak mikir, asal ikut-ikutan saja. Kalau masalah dunia kita harus SOP. SOP. Tapi kalau masalah agama nggak pakai SOP. Gimana? Masalah agama juga ada SOP, Bapak Ibu. Quran Sunnah ini SOP-nya. Pahamnya di sini ya. Orang yang tidak menggunakan akal dimasukkan neraka jahannam. Dasarnya apa? Surah Al-A'raf ayat 1 berapa itu? 96 ya. Allah berfirman apa? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami sudah siapkan neraka jahannam dengan siksaan yang pedih banyak penghuninya dari kalangan jin dan apa? Manusia. Limadha? Soal. Kenapa? Katsir penghuni jahannam banyak sekali minal jin wal ins. Limadha? Pertanyaannya kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall ulaika humul ghafilun. Karena mereka punya hati enggak digunakan untuk memahami. Mereka punya mata enggak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Mereka punya telinga enggak digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada apa? Binatang. Akan hati-hati, Bapak Ibu. Asal ikut-ikutan aja. Beli trompet, ikut-ikutan. Pakai apa? Kopi apa namanya itu? Santa Claus, ikut-ikutan. Ayo tahun baru ikut-ikutan. Otaknya nggak dipakai, ini hari raya siapa? Ya kan gitu. Nggak dipikir apa ini. Nggak dilihat. Pokoknya ikut-ikutan, hati-hati Bapak Ibu. Dikumpulkan sama Allah di neraka jahannam. Ya, ada hisab, ada perhitungan Bapak Ibu. Kita ini hidup diperhatikan sama Allah. Jangan asal-asalan terserah saya kayak mau apa. Itu kan urusan saya, bukan urusan saya. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ada hisab nanti. Jangan sampai rugi nanti pada hari kiamat. Begitu Pak ya. Jadi hisabnya itu ada nanti orang-orang yang amalan baiknya sama dengan amalan keburukannya. Mereka disebut Al-A'raf, tempat antara neraka dan apa? Surga. Tapi ujung-ujungnya mereka masuk surga. Diampuni sama Allah. Mereka ujung-ujungnya masuk apa? Surga. Karena mereka masih punya kebaikan. Kebaikan penting sekali Bapak Ibu. Ya, jangan remehkan kebaikan. Walaupun kecil, walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma, sedekah. Ya, sedekahlah. Ya, walaupun hanya sholat sunnah, sholatlah. Walaupun hanya berzikir. Kan Nabi ditanya, ya Rasulullah, saya ini sudah tua, syariat Islam ini yang sunnah-sunnah banyak ya Rasulullah.
Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku akan buat langgeng yang ringan-ringan ya Rasul. Ya sudah, apa kata Rasul? Rasulnya pinter, lihat keadaan orang. Jangan sampai apa namanya lesanmu kecuali zikir. Zikir aja. Ya, zikir, bahasa kena zikir. Jangan sampai diam aja. Nyanyi aja. Zikir. Zikir sudah. Zikir bisa dilakukan oleh bapak ibu, bisa orang tua, bisa anak muda, bisa anak kecil. Zikir. Tidakkah mudah orang berzikir? Lagi drive, lagi masak, ibu-ibu zikir. Kenapa tidak zikir? Zikir itu dianggap sodakoh, Bapak Ibu. Sodakoh tidak hanya ngasih uang. Ya, sodakoh, zikir, tasbih, sodakoh. Takbir, sodakoh. Tahlilah, sodakoh. Sodakoh, Bapak Ibu. Ya, jangan remehkan apa kebaikan. Walaupun yang sunnah, apalagi yang wajib. Nanti orang yang sama itu disebut di daerah namanya Al-A'raf. Ahli tafsir begitu. Makanya ada surah apa namanya? Surah Al-A'raf. Itu orang-orang yang kebaikannya sama dengan apa? Keburukannya. Tapi nanti ujung-ujungnya kata orang tafsir dia akan masuk apa? Surga. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah lebih mendahului daripada kemarahannya. Kita Bapak Ibu kena rahmat Allah, Nabi Muhammad itu rahmat Allahnya itu luar biasa. Ya, Nabi Adam Bapak Ibu salah cuma sekali. Salah berapa kali Nabi Adam Bapak Ibu? Salah sekali diusir di surga. Iblis salahnya sekali waktu itu. Langsung dimurkai, dikutuk sama Allah. Nah kita salahnya berapa kali? Kira-kira berhak masuk surga? Kalau hitung-hitungan tidak berhak sudah. Iblis sekali dikutuk langsung sama Allah. Salah. Coba kita berkali-kali. Ya, alhamdulillah kita ini diampuni sama Allah. Ayo tobat lagi, kan begitu. Terus yang kedua, Pak, yang kedua istiqomah. Kalau kita istiqomah, Bapak Ibu, ya gaul sama orang-orang yang baik, suka ke masjid, suka ibadah, tinggalkan apa dosa semaksimal mungkin, belajar ilmu agama. Karena amal itu harus sesuai dengan ilmu dan amal dan apa ilmu. Kalau hanya ilmu saja nggak diamalkan kayak orang Yahudi, pinter tapi tidak mau beramal. Kayak orang Yahudi nanti Bapak Ibu. Orang Yahudi pinter-pinter tapi tidak mau menerima kebenaran, mengamalkan isi kitab suci tidak mau. Cakar PDW. Kalau beramal saja nggak pakai ilmu kayak orang Nasoro. Orang Nasoro itu pokoknya ibadah ilmu tambah apa? Ilmu, makanya sesat kata Nabi. Mereka itu harus amal dan apa ilmu. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam agamamu ya Allah. Jangan sampai murtad, jangan sampai menyimpang seperti itu. Mencintai kaum muslimin. Ya, ini termasuk iman Bapak Ibu. Kalau kita tidak mencintai saudara kita sama muslim, iman kita lemah. Turun iman kita. Karena Allah yang merintahkan kita untuk mencintai apa? Orang yang beriman. Diikat dengan cinta. Orang beriman itu. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu apa? Bersaudara. Kalau nggak mencintai, kita iman. Kita lemah. Cintai, cinta, tapi jangan dibatasi. Oh ini bukan kelompok kita ya. Nah, kita cintai. Yang kita cintai kelompok kita, partai kita. Bajunya sama, kita cintai. Kalau warnanya biru, warnanya hijau, bukan dari kelompok kita. Tidak benar seperti ini Bapak Ibu. Sekarang tantangan, kefanatikan kelompok, banyak begitu. Kita mencintai, kita bantu kalau sama kelompok kita. Punya kartu anggota. Kalau nggak punya anggota, nggak kita cintai. Nah ini bahaya. Muslim bersaudara. Walaupun di luar negara kita. Ya Muslim kita bantu Bapak. Siapa punya pokoknya yang Muslim. Kalau nggak kita cintai, dosa kita Bapak. Kita cintai. Kita cintai yang baik, yang nggak baik nggak kita cintai. Kalau dia baik kita cintai Bapak. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita supaya apa?
istiqomah. Kemudian Bapak Ibu jangan mengikuti fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah jangan diikuti. Fitnah-fitnah yang nggak jelas, berita-berita nggak jelas, jangan langsung disampaikan. Ya, bahaya. Terfitnah. Banyak orang terfitnah karena masuk dalam area fitnah. Kena fitnah. Laki kumpul sama perempuan aja. Kena fitnah nanti Bapak Ibu. Perempuan kumpul sama laki aja yang nggak jelas. Terfitnah nanti dia. Ya. Atau tadi itu ikut-ikutan. Lalu ikut-ikutan. Tahun baru ikut-ikutan. Nanti Natal ikut-ikutan. Kan toleransi. Toleransi apa maksudnya? Banyak orang nggak paham toleransi. Ya, disamarkan toleransi bukan pada tempatnya Bapak Ibu. Toleransi itu kita nggak ganggu mereka. Mereka ibadah silahkan. Tapi kita nggak mengucapkan selamat. Mereka belum selamat sampai mereka masuk apa? Islam. Paham ya? Begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka istiqamata fi dinika ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka istiqamata fi dinika ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma irfa' bala 'anna ya Rabb. Allahumma irfa' ghadabaka wal bala 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.